Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel yang terjadul. Teman-teman, saya sedang bersama Angga Raditya, temen retro ini. Jadi kita mau bahas ini agak sore-sore ini, habis hujan, masih hujan sih sebenarnya. Masih hujan? Kita mau bahas koleksinya Mr. Angga ini, Toyota Corolla Twin Cam GTI. GTI. Siap. Tahun 91. Tahun 91. Teman-teman kalau misalkan era 90-an itu ada salah satu sedan yang paling sohor ya. Iya, betul. Paling gaul ya. Inilah salah satunya. Varian Twin Cam ya. Biasa Indonesia bilangnya Twin Cam ya. Twin Cam. Oke. Generasi dibilangnya Twin Cam. Bener, padahal ini bukan. ini generasi keberapa ya? Ini generasi keempat ya. Lebih kayaknya gak? Lebih ya? Lupa. Ya pokoknya itulah biasa disebut Twin Cam ya. Twin Cam. Nah, Twin Cam itu ya, kalau nggak salah ya, kita sebutin, kita jelasin ya. Ada dua varian body ya. Ada yang sedan, ada yang liftback ya. Ada yang liftback. Terus juga ada yang varian 1300 Betul. sedan. Ada yang tipe SE Limited-nya. SE Limited itu 1600. Ya. Nah, yang ini yang punya Angga ini lebih spesial. Ini variannya GTI ya. GTI paling GTI, atas. populasinya mungkin nggak sebanyak yang di bawah varian SE dan SE. 1300-nya. Mesinnya juga beda. Ini beda. mesinnya 1600 injeksi ya. Betul. Oke. Nah, kita mau bahas-bahas ini gak? Ini kalau nggak salah kan belum lama nih dipunya nih. Belum Ya lama. kan? Iya. Dan kondisinya udah seperti ini. Kondisi udah seperti ini. Jadi hari gini ya, daripada kadang ngebangun gitu kan, ngebangun kadang juga kita punya banyak rintangan ya. Iya. Waktu, biaya, apalagi tuh jarak, apalagi tuh. Pokoknya yang kadang bikin malas juga bangun ya kan. Bangun mobil tuh sekarang banyak kendala sih. Banyak kendalanya. Makanya salah satu alasan lu dapetin mobil ini karena mobil ini udah jadi ya. Udah jadi. Jadi apa kata orang? Bought not built. Bought not built. Jadi beli bukan bangun. Beli jadi bukan bangun. Kan udah kondisinya seperti ini. Betul. Udah restorasian. Udah restorasi sama pemilik sebelumnya. Dan selera lu sama pemilik sebelumnya. Alhamdulillah sama. Makanya cocok ya. Cocok. Nah, ini juga nggak neko-neko nih gayanya teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ya. Kita lihat bagian eksteriornya nih. Ini eksterior sebenarnya tipe yang GTI ini beda ya sama yang varian SE Limited juga. Ya, bedanya apa aja gak? Bisa dijelasin nggak, Gak? Kalau dari eksterior Gak? Kelihatan nggak sih? Kalau ini secara mobil gue ya, mobil gue dengan twin cam biasa ya. Kalau ini mobil gue udah ganti grill, udah ganti emblem. Kemudian ini juga bumper juga ada ganti pakai Sprinter. Kalau Sprinter tuh kan dia lebih sporty ya. Kemudian dia ada ininya nih. Nah, ini lampu sen ini. Itu lampu sen sekaligus lampu kecil. Itu, ini udah ganti, kemudian ada add-on. Oh, ini berarti udah bukan standar ya? Bukan standar. Udah bukan standar nih teman-teman. Perlu diingat bahwa ini udah gantian ya, udah modifikasi ganti. Ya. Oke, jadi mulai dari lampu-lampu, lampu sen. Lampu itu juga ini sen US ini. USDM ibaratnya. USDM. Ya. Grill juga kalau nggak salah beda ya, ganti juga. Beda, ini JDM. Bumper teman-teman juga sama apa namanya lipnya ya? Lipnya juga pakai yang Sprinter. Oke, desainnya jadi sebenarnya ini ada elegannya, ada sportinya ya. Ada sportinya juga. Oke. Sebenarnya emang konsepnya orang sebelumnya tuh kan twin cam lovers banget ya. Oh gitu. Bener, dia benar-benar menggali twin cam banget tuh. Jadi ini semua barang-barang di sini tuh merupakan barang-barang yang paling most wanted lah ibaratnya. Yang dicari sama para antusiasnya si Twin Cam ini. Iya. Siap. Dan udah kepasang di sini. Nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah hunting lagi ya. Saya nggak usah nyari barang, ngecat atau apa, nggak perlu. Nah, itu dia. Enak, pinter dia. langsung jadi. Siap. Kita lihat bagian samping nggak? Ya. Nah, ini bagian sampingnya teman-teman. Pertama yang gue langsung ngeh tuh ini ya. Ini ya, sen fender. Ini beda nih ya, ini nggak ada ya? Aslinya nggak ada ya? Lokal nggak ada ya. Ini sen fender ya? Sen fender. Itu apa nggak? USDM atau apa nggak? Ini lebih ke USDM sih. Oh gitu, siap. Set body molding?
Flat body molding. Bawaan nggak sih? Bawaan sini bawaan. Bawaan ya? Bawaan. Heeh. Siap. Terus apa lagi? Paling dekalnya aja diganti jadi GTI. Dekalnya 16. beda nih, kayaknya Iya. kalau nggak salah beda ya. Beda. Ininya ya, Kalau dekalnya ya. yang lokal kan twin cam ya tulisannya ya. Oke, twin siap. cam 16 ya. Masih di bagian samping, ini kaki-kaki teman-teman. Ini salah satu keistimewaannya Twin Cam GTI itu keempat rodanya udah dibekali rem disc brake ya. Ya disc brake. Depan Disc brake belakang. di tuh, depan belakang. Jadi udah maco banget. Cuma jadi bikin handicap sendiri karena Kenapa? kalau cakram belakangnya mulai masih diganti susah carinya. Susah, Cari susah. kampasnya susah. Atau apanya? Kampasnya, Piringannya. cakramnya. Oke, itu susah. siap. Kalau Nah, ini itu. masih sama Greco Twin Cam tuh masih banyak ini yang depan. Oke, siap. Bisa swap. Yang belakang nggak ada kembarannya di sini. Sebelum ngomongin velg sama ban itu kaki-kaki gimana nggak? Sama nggak sih sama Twin Cam biasa SL Limited gitu nggak? Banyak yang sama sih sebenarnya. Banyak ya? Banyak sama. Jadi nggak pusing-pusing banget. Nah, jadi salah satu mungkin keunggulannya Toyota tahun 90-an ya, yang lu mungkin jadi salah satu alasan lu juga ya mau Minangnya sekarang itu karena spare part masih banyak ya. Spare part masih banyak. Spare part masih banyak, terus body part ini juga sama ya kurang lebih ya. Body part banyak juga, di kampakan banyak, di luar juga banyak. Ini sebenarnya sih nggak pusing sih sebenarnya. Nggak pusing, kalau buat Iya. ngebangun juga nggak pusing sebenarnya ya. Heeh. Tapi karena udah dapet jadinya keren gini ya udah lah. Heeh. Siap. Nih ngomongin kaki-kaki. Nih kaki-kaki diapain aja? Katanya ada ganti shock, Ya, ini sebenarnya udah pakai coilover. coilover. Jadi coilovernya itu seingat saya tuh mereknya Max Speeding Rods. Cuma dia itu nggak bisa diatur keras lembutnya. Dia cuma bisa atur tinggi naik, tinggi rendah. Tinggi rendahnya aja. Tinggi rendahnya Oke, aja. siap. Terus Sama- apa lagi? Ini cakram sebenarnya standar rem cakram, cuma itu di custom dibikin jadi model drilled. Ya biar ibaratnya biar Panasnya lebih ini panasnya ya. lebih cepat lebih kebuang, cepat. kotoran juga lebih cepat kebuang. Sama terakhir ganti velg sama ban. Ini velg pakai McLaren Forge Aslinya velg Twin Cam GTI itu kalau nggak salah 14 ya. 14 inci. 14 ya. Yang ini gimana? Kalau ini 15 inci, 15. 15. Bannya Neova 205 50 15. Nah, ini ban mahal. Ban mahal. Ada alasan soalnya saya pakai ban ini. Kenapa, Kak? GTI itu kalau kenceng kan dia gerak depan ya. Setirnya tuh suka Oke. jadi moncong tuh suka ikutan lari-lari itu tuh. Kayaknya tenaga juga besar ya, karena tenaga besar ya. Iya. Jadi kan bikin nggak pede ya gitu Iya, ya. iya benar-benar. Jadi saya pakein ban Neova di depan tuh biar dia moncongnya tuh diem gitu. Diem ya? Diem. Oke. Nah, itu. Lebih nge-grip ya. Lebih ke nge-grip. ke aspal. Dan lebarnya berapa gak ini, Gak? Ini 205 50 15. Wah, 205 50. Iya. Sedangkan velgnya sendiri ukurannya Kalau ukuran velgnya 15, lebar 6,5 inci. lebar 6,5. Rata ya? Rata. Oke, siap. Jadinya gimana teman-teman? Ganteng ya? Ini ngomong sesuai tahun ya? Sesuai Gayanya sesuai tahunnya ya? Betul, sesuai Oke, tahunnya. Siap. Ini Apalagi Kak? Nah, ini kalau velg ini nih sebenarnya saya ganti itu karena gara-gara BBM sebenarnya. Apa tuh? Bensin naik, Oh iya. velg yang bawaan mobil ini lumayan berat, 6 kiloan. Oke. Kurang 5,8 apa 6,1 gitu beratnya. Nah, ini jadi ganti velg ini lebih ringan biar lebih irit dikit. Berapa kilo? Ini 4,8. 4,8 Heeh. kali 4 ya? Ya. Waduh, lumayan Itu banget. berasa banget bedanya. Berasa banget ya? Berasa bedanya. Siap. Salah satu trik ya. Salah Jadi satu buat trik. efisiensi bahan bakar ya. Pakai Cari velg pelek yang ringan. Tapi yang ringan harganya Harganya juga bikin dompet ringan masalahnya. harganya berat. Agak dilema. ya. Siap. Gitu. Kita lihat lagi apa? Mesin nggak? Coba buka mesin. Kita lihat mesin. Ini jantungnya, nyawanya GTI ini. Wah, ini udah pakai ini ya. Sudah pakai pegas ya. teleskopik. Teleskopiknya ya. Betul. Nah, ini teman-teman, ini yang istimewa dari mesinnya si varian ini lah ya. Ini 4 AGE yang legendaris itu ya. Betul. Oke, banyak dipakai balap ya, Betul. mesin ini ya. Betul. Nah, ini aslinya kalau nggak salah banyak dipakai sebelumnya di penggerak roda belakang. Sebenarnya begitu. Betul kan? Nah, Terlahirnya ya. dan ini spesial banget dipasang di gerak roda depan Betul. yang mungkin sehingga konfigurasi mesin tuh jadi terlihat penuh Penuh ya, penuh banget nih.
Istimewanya lagi dari barunya udah dapet strut bar ya. Udah dapat strut bar. Udah dapat strut bar. Betul. Ini ngomong-ngomong saya pernah punya 10 tahun yang lalu nih. Saya pernah ikut nih Twin Cam GTI-nya Pak Randy nih. Iya. Nah, ini keistimewaannya ada pasti kenceng ya, Kak? Udah pasti kenceng. Ini mobil jujur aja kenceng. Tapi putaran rendah itu ada ciri khasnya ya? Ciri khasnya. Ciri khasnya. Apa ya? Dendutan. Dendutan. Karena dia nggak mau dibawa pelan. Nggak mau dibawa pelan. Kenceng ya? Jadi kalau Siap. macet-macetan tuh agak pegel. Mesti ngopling terus. Iya. Siap, ini injeksi. Kira-kira masih ingat nggak tenaganya, horsepower-nya dia bisa berapa sih, Kak? 120-an ya, Kak? 140 ya dulu ya, klaim 140? pabrik ya. Klaim pabriknya ya? Klaim pabrik 140. Oke, siap. Nah, karena kompartemen ini juga sempit, juga pasti ada penyakit nih. Biasanya bukan penyakit khas lah ibaratnya ya, kayak Ya. radiator nih. Iya, betul. Karena kebanyakan kalau udah lama usia, selain mesinnya juga performanya menurun, sistem pendinginan juga pasti Mulai lemah. ikutan lemah ya. Salah satunya tuh karburator tuh, karena gue pernah juga tuh bermasalah sama itu. Tiba-tiba panas ya, parno Iya. ya. Ini gimana? Nah, kalau ini kan radiator bawahnya kan kecil ya, Kecil, dia, tipis ya. Single ply ya dia. Iya betul. Ini Nah, udah ganti. pakai yang dual ply, Oke. jadi kelihatan lebih tebal, dan ini sama extra fan-nya udah elektrik, jadi ini bener-bener apa? Aman ya? Aman lah buat harian, mau macet kayak apa juga Betul. tenang gitu, nggak pusing. Karena punya gue tuh dulu gitu, kalau udah macet, waduh langsung deg-degan tuh. Langsung ngeliatin Deg-degan. gardu kanan tuh. Naik nggak? Ini naik nggak? Kok naik gitu? Sip, oke. Ini yang menarik teman-teman, dan ini istimewanya si mobil ini, makanya kalau ngomongin mesin ya topnya ya di sini ya, di seri ini ya, Betul. 4 AGE ya. Ada keistimewaan juga nih Kang, mesin ini Kenapa? Kang. Mesin ini tuh bener-bener kayak Lego ibaratnya. Jadi interchangeable-nya banyak. Oke. Kalau orang-orang itu kan banyak yang kawinin sama blok mesin 7A FE karena dia 1800. Itu namanya bisa disebut Frankenstein dulu ya. Oke. Jadi dia torsinya dapat gede dari bawah gitu kan. Terus kalau yang di mobil ini tuh dia blok bawahnya ditukar pakai bawaannya 4 AGE yang silver top Oh gitu. yang 20 klep. 20 klep. Hmm. Jadi apa efeknya? Jadi efeknya itu kan bobotnya lebih ringan. Kemudian dia forged, kan materialnya forged, jadi enteng banget. Sama kompresinya lebih tinggi daripada yang ini. Waduh. Iya. Ini sih sleeper ya, tampilannya sleeper ya. Sleeper sebenarnya. Tapi jangan diajak balapan ya. Tapi jangan diajak balapan. Jangan diajak balapan. Soalnya bensinnya boros. Ngomongin bensinnya boros. ngomongin gini. Corolla tuh identik dulu kan sama irit kan. Betul. Kalau ini kira-kira berapa gak? Ini kalau normal ya pakai normal gitu paling 18. 18. Ya, Perkotaan ya. Perkotaan 8 ke Siap. 7. Ya kalau kebut-kebutan 16, 15 bisa. Biap. Oke, ada apa lagi ya? Nah, ini karena udah dimodifikasi, udah turun ya. Ibaratnya udah di restore ya. Harusnya aman ya. Karena aman banget. biasanya sih mobil-mobil tahun segini ini udah umurnya nih, udah umurnya untuk mungkin overhaul. Udah saatnya batuk-batuk lah dia. Udah saatnya batuk-batuk. Iya. Jadi kalau dibilang bermasalah ya memang Pasti udah umurnya. Udah gitu. umurnya, wajar. Siap. Wajar. Udah. Kita lihat lagi ya bagian dalam ya. Siap. Ini yang istimewa juga teman-teman. Sebelum masuk ke kabin teman-teman, kita lihat dulu bagian belakangnya. Betul. Ini dari belakang ini ciri khas pembedanya ini ada logo ini ya. GT Twin Cam ini ya. GTI. Oke, tapi ini ada yang berbeda dari GTI kebanyakan. Bagian ini ya nggak apa garnish ya? Ya, garnish. Jadi ini garnish versi Afrika Selatan, SADM, South Africa Domestic Market. Jadi dia tuh lebih kecil daripada yang JDM. Kalau yang lokal kan itu JDM, dia sampai sini. Sampai panjang ya Panjang gitu ya. ya. Jadi plat-platnya kecil. Nah, kalau ini dia lebih besar. Kalau ini beda sama Eropa. Eropa tuh lebih panjang dikit. Kalau ini benar-benar kecil seperti ini. Dan kalau lihat di Facebook masih bisa nyari ya, masih ada ya kayak gini-ginian ya. Betul. Aksesoris-aksesoris yang luar punya Masih ya ada, ibaratnya ya. masih ada. Oke. Nah, ini gimana nih? Karbonnya? Nah, ini sebenarnya ini ductile sebenarnya fiber ya, cuma dilapis karbon aja. Dan Oke. Ini modelnya nih nyontek ini apa ductile BMW E30 MTEK 1. Oh ini. Modelnya nyontek ini.
Siap. Karena saya dulu punya 30, apal banget sama barang-barangnya. Seperti ini ya. Iya. Jadi direplikain, Dari fiber, Dia- terus dilapis karbon. dilapis karbon. Mm-mm. Cakep ya. Iya, ternyata cakep sih. Lebih sport. Lebih sport. Kita lihat bagian bagasinya. Wah, ini. Wah, ini Waduh. ini karakter 90-an teman-teman ya. 90-an. Jadi ada apa? Box audio. Box audionya. Oh, pakai Morel ya. Pakai model. Ada power di situ. Kapasitor bank. Tapi didesain konsepnya minimalis supaya masih bisa masuk Iya. barang bawaannya. Di bawahnya ini kan masih ada ini kan, Ban serep ban serep dan kan. alat-alat lainnya. Oke, siap. Dan soalnya kan penyakitnya Toyota tahun segini kan deck ininya suka lapuk. Lapuk ya. Lapuk karena biasanya kan kalau ada kropos di talang sini, airnya netes, Airnya itu ke dia sini. airnya ke sini dan itu kan kayu biasa ya triplek ya. Kayak triplek agak tebel, lalu lapuk. Lapuk ya. Nah, ngomongin salah satu minusnya si kalau nyari mobil ini ya. Lihat bagian karatnya ya. Iya, Di bagian mana nggak? Sebelah situ tadi ya? Apa? GTA itu paling sering di sini nih. Ini Pilar C di ya? sini. Ah. Dia airnya suka ngendap di sini. Ini kalau dibuka deck speakernya itu biasanya udah mulai kroposnya tuh udah mulai banyak biasanya. Itu penyakitnya dia tuh. Penyakitnya di situ. Mm-mm. Tapi kalau ngomongin karetnya masih ada kayaknya? Karet-karet. Karet sih masih ada aja sih, cuma mungkin lebih Perlu usaha lebih aja. lebih aja. Rajin-rajin pantengin Yahoo Auction Japan, eBay. Nah, itu. Itu. Nah, ini kurang lebih teman-teman, ini gaya-gaya 90-an ibaratnya kalau yang nongkrong di mana? Parkir Parkir ya. Timur Senayan kan dulu kan Parkir Timur begitu Senayan nih. buka gitu. Buka bagasi, nongkrong, nyetel nongkrong. musik keras-keras. Minum teh botol. Iya, itu teh botol Minum teh sama botol. gorengan. Terus disamperin pengamen. Oke, kita lihat bagian interiornya ya. Ya. Nah, teman-teman, yang paling istimewa selain mesin itu adalah bagian interior kalau Twin Cam GTI. Nggak ada yang punya ibaratnya ya. Ibaratnya Betul. istimewa banget karena nih misalkan panel dashboard ini bentuknya tuh manjang banget ini, memanjang ini. Karena ada sekitar berapa ya? 6 ya. 6 meter ya. info panel ya, panel Iya. indikator ya. Tuh. Mulai dari temperatur yang kecil ada tachometer RPM, ada speedometer, ada fuel meter, Ya. ada voltmeter ya, Iya. ada oil, Oil sama satu lagi jam. Jadi kalau dilihat secara utuh ini banyak banget lingkaran-lingkarannya. Dan ini yang bikin jadi orang tuh kesengsem ya, jatuh cintanya tuh karena seperti ini. Selain itu sih sebenarnya nggak ada yang terlalu beda ya. Nggak ada. Sama interior, sama jok, Sama bahan jok. ya. Nah, joknya itu unik teman-teman. Ini jok aslinya ya, Gak? Jok aslinya, masih Nah, ini enaknya dapetin kondisi seperti ini karena jok material bahannya, kainnya, fabriknya masih bagus ya, Gak? Masih bagus, masih Bagian belakang kencang. nggak ada yang sobek ya? Mm-mm. Oke. Bagian plafon ini memang aslinya juga udah ganti ya, Gak? Udah ganti nih, udah ganti. Aslinya kan yang abu-abu. Abu-abu kan? perang. Nah, ini ganti kayak suede ya? Atau gimana Iya, ya? ini kayak fabric sih, bukan suatu. Lebih ke fabric. Lebih ke fabric hitam. ya? Siap. Nah, ini ciri khas gaya anak 90-an, karpet Gatsby. Karpet Gatsby, karpet karet Gatsby. Karpet Gatsby. Nah, itu Nah, bagus. tapi ini banyak banget yang ditambahin ya sama pemilik sebelumnya ya kalau nggak salah ya. Mulai dari audio misalkan. Audio udah ada Twitter ya, Gak? Udah ada Twitter, Pakai Morel. pakai Morel, Head unit apa nih? Clarion ya. satu unit Clarion. Terus zaman 90-an itu yang kita tahu mobil-mobilnya itu jarang ada ruang penyimpanan. Betul. Nggak ada ruang penyimpanan terbuka, cup holder juga jarang. Entah Betul. kenapa ya. Tapi ini lengkap nih, udah dilengkapin aksesorisnya. Tuh. Nah, apa aja, Gak? Coba, Gak? Nah, di sini tuh di bawah head unit nih udah ada multi box. Hmm? Jadi ini sama coin holder sama card holder. Card holder. Wih. Card holder nih bentuknya fit banget sama imani atau flash itu loh. Jadi Oke, itol gitu ya. bener-bener tinggal taruh aja. Taruh aja. Oke, terus apa lagi? Ada cup holder di bagian tengah nih. Iya, betul. Ini kan ada bukan cup aslinya holder. kan? Ini Tambahan kan maksudnya? tambahan dari Tune Cam yang di Jepang kan udah emang dilengkapi dengan ini. Aksesori OEM ya. Aksesoris OEM. Oke, terus yang beda lagi nih ada ruang penyimpanan terbuka ini juga di bagian penumpang ya. betul, ini membantu banget nih under tray ini nih. Under tray sebutannya. Membantu banget apalagi kalau pasangan lu suka bawa barang-barang kecil-kecil tapi banyak gitu kan, taruh sini aja udah. Oke, Itu benar. berguna banget.
Karena memang ya ini ya agak sempit, maksudnya kabin-kabin zaman dulu ya. Mm-mm. Itu nggak ada ruang penyimpanan gitu. Minim sih. Minim banget ya? Minim banget. Siap. Nah, dengan kondisi seperti ini pasti harga untuk menebusnya juga lumayan enggak? Lumayan Kita sih. ngomongin terakhir kita ngomongin harga pasaran ya. Kalau ada orang mungkin pengen lihat-lihat gitu kan di pos kota, udah nggak di pos kota ya, Udah nggak di pos Facebook kota. ya sekarang. Iya, sekarang Di Facebook. marketplace gitu ya. Instagram. Kira-kira nih Twin Cam GTI mulai dari kisaran berapa? Kalau harganya? pasaran sekarang kisarannya sekitar 40 sampai 60-an kurang lebih. Masih Itu stabil aja ya, termasuk stabil itu ya. untuk yang tapi tergantung kondisi sih. Ada Tergantung juga kondisi. yang ada ya. 30 tapi mungkin pajaknya mati atau suratnya nggak lengkap gitu kan. Iya. Ada juga seperti itu gitu kan. Siap 40 ke atas lah ya. 40 ke atas. Tergantung kondisi. Betul. Nah, kalau yang ini kayaknya sih ini lumayan istimewa nih, Gak. Ini di atas 40 pasti ya. Di bawah atas 60? Di atas lebih. 100 ini. Dia di atas 100. Di atas 100 ini. Ini teman-teman di atas 100 nih teman-teman. Kenapa rela dengan di atas 100 tuh? Mungkin karena kondisi apa gimana ya? Karena kondisinya sih ini kan istilahnya kan bought not built ya. Jadi kalau bangun mobil tuh kan yang apa sangat-sangat mahal tuh sebenarnya waktunya kan. Betul. Waktu orang itu ke bengkel, bolak-balik ke bengkel, waktu orang itu nyari barangnya, waktu orang itu setting-setting mesinnya, kan setting mesin itu kan nggak pasti sekali jadi gitu kan, pasti ada bolak-balik ke bengkel berkali-kali. Nah sebenarnya itu yang bikin mahal. Kelihatannya simple, tapi Betul. tiba-tiba udah setahun aja, atau udah 2 tahun aja, udah 3 tahun aja. Dan lu membeli waktu itu ya dengan harga yang sesuai. Betul. Dan yang menariknya lagi karena si pemiliknya ini memang juga proper ya ngedandaninnya ya. Proper. Oke, proper. siap. Dan terbukti ini mobil buat daily, buat atau iseng mau kenceng-kencengan dikit itu nggak ada problem itu. Wah, Itu mahal tuh, saya tahu tuh pasti mahal tuh nyetingnya itu. siap. Ini bukan masalah goreng-goreng harga Bukan ya. soal goreng-gorengan, tapi masalah menghargai. sebenarnya. Menghargai, siap. Begitu. Oke, nah itu teman-teman, itu tips singkat dari kami ngobrol-ngobrol seputar Twin Cam GTI yang milik Angga yang mungkin istimewa ya, karena harganya lumayan di atas 100. Gitu, Gak, makasih ya Gak Sip. udah ngobrol-ngobrol Terima kali kasih, ini. Ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton Oto Jadul. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Dan kita juga punya akun Instagram di @otojadul, jangan lupa di follow ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.